ada yang mungkin masih ingat ya, H.L. Bloom di sini bahwasanya status kesehatan itu ada 4 faktor yang mempengaruhi: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Ya, ini tidak terlepas dari keempat faktor tersebut ya, bidang kesehatan lingkungan ini ya. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal. Apa saja sih yang menjadi fokus perhatian dalam kesehatan lingkungan ini? Nah, di dalam ilmu Kesling ini tentunya biasanya yang menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perumahan, ya, kemudian penyediaan air bersih, ya, pembuangan air kotor, ya, aspal, ya, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, ya, kemudian kandang ternak, ya. Nah, ini hal-hal yang dinilai tentunya ya, dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Kita ambil salah satu contohnya misalnya ya, perumahan ya. Nah, perumahan merupakan lingkup terkecil di mana seorang individu itu berada ya. Apabila perumahan katakanlah tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan misalnya ya, nah, tentunya akan berpengaruh terhadap status kesehatan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, bagaimana sih dengan rumah yang sehat misalkan? Rumah yang sehat yang pertama adalah rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan seperti ya, lantai misalnya kedap air ya, tidak lembab ketika musim penghujan dan tidak berdebu ketika musim kemarau ya. Kemudian dinding pun sama ya, atap ataupun langit-langit tidak menjadi sarang penyakit ya, ataupun faktor yang bisa menjadi salah satu penyebab penularan penyakit ya. Kemudian selanjutnya misalkan di dalam rumah yang sehat tentunya terdapat fasilitas air bersih ya, yang digunakan sehari-hari untuk mandi misalkan, untuk mencuci misalnya ya, kemudian untuk kegiatan lain ya. Nah, ini tentunya hal ini ya tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh setiap orang ya. Ketika orang tersebut berada pada lingkungan yang tidak sehat ya, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menderita penyakit ya. Kemudian misalnya contoh lain terkait dengan kesehatan lingkungan ya, masih pada aspek perumahan ya, tadi dinding, lantai ya, kemudian genteng misalnya ya, yang dipakai ya baik di daerah-daerah perkotaan maupun di daerah-daerah pedesaan ya. Bagaimana sih yang cocok ya dengan kondisi masyarakat yang ada ya, misalkan dapat melindungi dari panas matahari misalnya ya, dapat melindungi dari hujan ya, ketika terjadi musim hujan, kemudian bahan-bahan yang digunakan pun tentunya harus bebas dari debu ya, misalnya ada debu dari asbes ya. Nah, ini secara langsung ya, butiran-butiran debu itu apabila terkikis ya, dan terhirup oleh pernafasan manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah di dalam saluran pernafasannya misalnya. Kemudian terkait dengan perumahan juga misalnya contoh lain adalah ventilasi ya. Ini sangat penting ya, karena untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tetap segar ya, adanya pertukaran udara ya, keseimbangan oksigen dan kadar CO2 ya, CO2 bersifat racun ya, sehingga apabila sirkulasi udara di dalam rumah tersebut tidak bagus ya, nah maka akan terjadi kelembaban misalnya ya. Nah, pada kondisi demikian ya akan merupakan media yang baik untuk
pertumbuhan atau perkembangan kuman ataupun bakteri-bakteri patogen. Ya. Kemudian yang selanjutnya misalkan masih dalam konteks perumahan yang sehat adalah pencahayaan. Ya. Nah, pencahayaan ini juga penting ya. Tadi terkait dengan kelembaban ya, agar terang untuk mengurangi kelembaban yang ada di dalam ruangan. Ya, bisa dalam bentuk cahaya alamiah ya, maupun cahaya buatan dengan menggunakan listrik misalnya. Ya. Nah, begitu juga dengan komponen-komponen yang lain tadi ya, pembuangan kotoran misalnya, air bersih yang cukup ya, pembuangan sampah dan pembuangan air limbah ya, dan keberadaan hewan ternak. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan ya masyarakat ya, di kita ya, di sebagian masyarakat yang ada di pedesaan mungkin ya, kandang ternak ini kadang-kadang ada juga yang berada di dalam rumah misalkan ya, padahal kan kita ketahui ya bahwasanya apabila hewan ternak itu disatukan dengan rumah ya, ataupun disimpan di dalam rumah ya, maka dari segi estetika yang pertama itu juga tidak tidak baik ya. Kemudian dari segi tadi kotor misalnya ya, adanya kemungkinan penularan penyakit yang menjadi sarang berkembang biaknya penyakit, yaitu cukup besar ya, sehingga kemungkinan orang tersebut menghadapi masalah kesehatan cenderung uh, lebih besar terjadinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada bidang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini yang merupakan aplikasi daripada ilmu kesehatan masyarakat ya, tentunya dalam lingkup tempat kerja ya. Nah, di sini ya, mengapa sih diaplikasikan di dalam tempat kerja? Ya, karena di tempat kerja pun tidak menutup kemungkinan ya bisa terjadi masalah-masalah kesehatan ya, seperti penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja ya. Mungkin ada pernah mendengar atau melihat ya suatu industri ya, ada salah satu karyawannya ya yang terpotong misalnya ya tangannya atau jarinya ya, ataupun tertimpa benda-benda fisik misalnya ya, apakah itu tertimpa box misalnya atau peti ya, kemudian ada juga yang cedera akibat tersengat aliran listrik misalnya ya, ataupun ada juga sebagian besar pekerjanya yang menderita penyakit saluran pernafasan misalnya ya. Nah, itu semua apabila terjadi ini menjadi masalah kesehatan masyarakat ya. Adapun ciri pokoknya adalah tadi melakukan upaya promotif dan preventif ya. Melakukan upaya promotif dan preventif di mana, di tempat kerja, supaya apa, supaya penyakit-penyakit akibat kerja ya, ataupun tadi cedera ya, kecelakaan akibat kerja itu dapat ditekan atau bahkan jangan sampai terjadi ya, seperti itu ya. Nah, apa sih keuntungannya di sini ya, bidang K3 ini ya? Nah, tentunya keuntungannya untuk kedua belah pihak ya, baik untuk para pekerja ya ataupun bagi para pemilik perusahaan ya. Nah, bagi para pekerja tentunya ya, siapa sih yang tidak ingin selamat ketika bekerja ya, siapa sih yang tidak ingin anggota tubuhnya tetap utuh setelah bekerja ya, tadi aspek safety ya bagi pekerja dapat terjamin tentunya ya. Kemudian bagi perusahaan itu sendiri apabila pekerja itu dalam kondisi yang aman ya, safety ya, kemudian kondisi kesehatannya pun terjaga, harapannya apa, harapannya dapat tadi meningkatkan produktivitas kerja yang seoptimal mungkin ya. Ini kaitannya nanti dengan produk yang dihasilkan ya oleh suatu industri ya ataupun perusahaan itu, tidak ada hambatan ya yang mengganggu
industri tersebut dalam menghasilkan suatu produk, ya. Nah, tentunya terkait dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut, ya. Selanjutnya di sini ada ini tujuannya, ya. Tujuan bidang ketiga ini adalah memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, ya, baik secara fisik, mental maupun sosial bagi masyarakat pekerja, ya, dan masyarakat lingkungan perusahaan tersebut, ya, baik internal maupun eksternal. Tadi melalui usaha-usaha promotif ini, ya, preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja ataupun lingkungan kerja, ya. Akibat kerja ataupun lingkungan kerja. Nah, ini potensi yang bisa menjadikan orang sakit, yang bisa menjadikan orang tidak selamat ataupun cedera ketika bekerja, ya, adalah faktor seperti tadi disebutkan dalam epidemiologi adalah faktor orang, tempat, ya, kemudian eh, cara kerja, ya, ataupun lingkungan di mana orang tersebut bekerja. Ya, jadi ketiga komponen itu juga saling terkaitan, ya. Prosedur kerja ada, cara kerja ada, kemudian mesin, ya. Tapi dari aspek perilaku pekerja yang tidak safety misalnya, yang mengabaikan kaidah-kaidah keselamatan ketika bekerja, ya bisa menutup kemungkinan orang tersebut tadi bisa terpapar oleh debu misalnya, bisa terpapar oleh kebisingan, bisa terpapar oleh cahaya yang terlalu terang misalnya, tersiram bahan kimia misalnya, ya, atau terpapar suhu yang terlalu tinggi misalnya, ya. Nah, itu secara langsung maupun tidak langsung yang sifatnya uh, akumulasi, ya. Nah, pada suatu saat tentunya akan menimbulkan masalah kesehatan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, di dalam bidang ketiga ini ada determinan kesehatan kerja, ya. Apa saja sih determinan kesehatan kerja ini? Merupakan faktor potensial yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang muncul di tempat kerja, ya. Yang pertama ada beban kerja, kemudian beban tambahan dan kemampuan daripada pekerja itu sendiri, ya. Nah, nanti adik-adik coba perhatikan, ya, nanti ada tugas silahkan adik-adik cari, ya, isu-isu terkait dengan bidang-bidang yang ada di apa namanya, ilmu kesehatan masyarakat, ya. Contoh misalnya beban kerja, ya. Nah, beban kerja yang seperti apa sih? Ya, di sini fisik, sosial, dan mental. Ya, setiap pekerja apapun jenisnya, ya, apakah pekerjaan tersebut memerlukan kekuatan otot ataupun pemikiran, ya, adalah beban bagi yang melakukannya. Ya, jadi setiap variasi pekerjaan, ya, tentunya memiliki beban bagi yang melakukannya. Nah, dengan sendirinya beban ini dapat berupa beban fisik, mental, ataupun beban sosial sesuai dengan jenis pekerjaan orang tersebut. Ya, contoh kuli misalnya, ya, kuli yang mengangkat barang-barang, ya, ataupun yang sering kita lihat biasanya kalau ada bongkar muat barang, ya, dari gudang itu di toko kan ada kulinya tuh, ya, dia mengangkut atau memikul beban secara fisik, ya. Nah, itu mungkin lebih berat dari aspek fisik ketimbang daripada beban secara mental ataupun sosial, ya. Nah, namun sebaliknya misalnya petugas bea cukai, ya, ataupun pelabuhan, ya, akan menanggung beban mental dan sosial, ya, lebih besar daripada beban fisiknya, ya. Jadi masing-masing orang, ya, masing-masing pekerjaan memiliki karakteristik, ya, memiliki kemampuan yang berbeda di dalam hubungannya dengan beban kerja, ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu ada yang cocok untuk menanggung beban fisik, ya, tapi bagi orang lain lebih cocok untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak menanggung beban mental dan beban sosial, ya. Nah, di sini peran daripada kesehatan kerja adalah tadi untuk mengurangi, ya, atau mengatur beban kerja para karyawan, ya, atau pekerja dengan cara merencanakan atau mendesain suatu alat, ya, yang dapat mengurangi beban kerja, ya, menggunakan alat-alat. Contoh misalkan yang sederhana adalah gerobak misalnya,
ya kemudian untuk mempercepat pekerjaan tulis menulis menggunakan komputer misalnya, ya. Nah itu dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah ada beban tambahan, ya. Apa sih beban tambahan ini di sini, ya? Nah, di samping adanya beban kerja yang harus dipikul oleh pekerja ataupun karyawan, ya pekerja juga sering ataupun kadang-kadang memikul beban tambahan, ya berupa kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, ya bagi pelaksana pekerja tersebut, ya. Nah, apa saja sih, ya? Nah, bahan tambahan ini dapat dikelompokkan kurang lebih ada 5, ya. Yang pertama faktor fisik, ya kimia, biologi, fisiologis, dan faktor sosial. Ya, jadi di tempat kerja itu tadi misalnya faktor fisik terkait dengan penerangan, pencahayaan yang tidak cukup, ya, ataupun suhu udara, ya yang tidak eh, terlalu panas misalnya, ya, kelembaban yang tinggi ataupun suara-suara bising yang bisa mengganggu eh, kesehatan, ya, pekerja tersebut, ya. Kemudian faktor kimia adanya bahan-bahan kimia menimbulkan gangguan kerja, ya, misalnya adanya gas, uap ataupun asap, ya debu, ya. Faktor biologi misalnya adanya hewan-hewan ataupun tumbuhan yang menyebabkan pandangan tidak enak, ya atau mengganggu, ya, contoh nyamuk, lalat, serangga, ya ataupun binatang buas lainnya yang ada di lingkungan ketika orang tersebut sedang melaksanakan tugasnya. Kemudian terkait dengan faktor fisiologis, ini terkait dengan alat yang digunakan, ya cocok atau tidak dengan pekerja tersebut, ya istilahnya adalah ergonomik, ya atau ergonomi, ya jadi penyelarasan antara manusia dan alat, perkakas antara manusia dan mesin, sehingga apa? Sehingga nyaman digunakan, ya. Nah ini untuk memperkecil tadi cedera, ya atau bahaya yang ditimbulkan karena ketidakcocokan antara pengguna, ya operator katakanlah dengan alat tersebut. Kemudian ada faktor sosial psikologis, yaitu suasana kerja yang tidak harmonis, ya. Adanya ketidakcocokan, ya, ataupun konflik di antara para tenaga kerja, ya. Nah itu, ya bidang ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja, ya di dalam ilmu kesehatan masyarakat yang mempunyai peran tersendiri, ya di dalam mencegah, ya dalam melakukan upaya promotif dan preventif, ya lebih spesifik lagi adalah di lingkungan kerja. Kemudian bidang promosi kesehatan, ya atau pendidikan dan ilmu perilaku, ya ada masih ingat, ya bahwasanya HL Bloom, ya HL Bloom ini tadi ya ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Ini tulisan yang seperti ini, ya HL Bloom. Nah, faktor yang kedua adalah tadi perilaku, ya mengapa perlu pendidikan kesehatan, ya karena di sini, ya pengetahuan, ya tentang kesehatan akan berpengaruh terhadap perilaku sebagai hasil jangka menengah. Jadi dasar dari perilaku itu adalah tadi adanya pengetahuan tentang suatu objek, tentang suatu nilai misalnya, percayaan, ya adanya suatu stimulus yang berasal dari luar, termasuk agen penyakit, ya termasuk lingkungan yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, ini perlu adanya upaya promosi kesehatan, ya. Salah satunya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar, ya mau dan mampu menanggulangi masalah kesehatan yang ada di sekitarnya. Ya harapannya tadi dengan adanya pengetahuan yang baik, maka perilakunya ini akan berubah, ya sehingga perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat, ya sebagai keluaran dari pendidikan kesehatan, ya angka kematian bayi atau ibu yang tinggi misalnya, karena apa? Salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan di usia muda misalnya, ya karena mereka mungkin nggak tahu resikonya apa gitu kan, atau memang ada faktor lain di selain rendahnya pengetahuan misalnya.
Ya, tapi setidaknya dengan adanya promosi kesehatan ini, edukasi kepada para remaja misalnya, ya khususnya perempuan, ya akan bahaya menikah di usia muda misalnya, ya nah ini paling tidak mereka sadar dulu, ya sehingga tidak melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian jika melihat dari konsep teorinya Lawrence Green di sini bahwasannya perilaku, ya jadi perilaku itu ya dipengaruhi oleh faktor predisposisi, ya faktor pendukung dan faktor penguat. Ya. Faktor predisposisi itu biasanya internal yang terkait dengan pengetahuan, kepercayaan, sikap ya, terhadap suatu objek, ya. Sedangkan faktor pendukung terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan, dan bagaimana faktor penguat ini ya seperti perilaku tokoh agama, tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai referensi ya oleh masyarakat dalam bertingkah laku. Ya. Nah, ketiga komponen ini predisposisi, pendukung dan penguat tentunya ya perlu eh, apa namanya adanya suatu intervensi. Ya kalau predisposisi misalkan terkait dengan pengetahuan dan kepercayaan, sikap, ya itu bisa dilakukan melalui edukasi, ya. Tapi untuk faktor pendukung dan faktor penguat tentunya di dalam promosi kesehatan ada strategi lain misalnya yang dilakukan supaya bagaimana faktor pendukung dan faktor penguat ini dapat menunjang perilaku sehat seseorang. Ya. Kemudian peranannya adalah bidang promosi kesehatan ini yang melakukan intervensi kepada faktor perilaku sehingga perilaku masyarakat atau perilaku individu ya sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Ya, jadi pada prinsipnya adalah merubah perilaku atau diharapkan terjadinya perubahan perilaku pada individu ataupun pada masyarakat ke arah perilaku yang positif, ya perilaku sehat misalnya, ya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Kemudian selanjutnya ya, ada bidang gizi masyarakat. Nah ini ya di sini merupakan salah satu eh, pilar ya ilmu dalam kesehatan masyarakat. Ya apa sih bidang gizi masyarakat ini ya? Ini mempelajari terkait dengan bahan makanan ya ataupun makanan ya seperti yang kita ketahui bahwasanya makhluk hidup ya manusia memerlukan makanan untuk dapat beraktivitas ya sebagai sumber utama energi ya. Nah, ini makanan merupakan salah satu persyaratan pokok untuk manusia ya memiliki fungsi memelihara proses tubuh ya memperoleh energi mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh ya. Nah, apabila makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu uh, kurang diperhatikan dari aspek kesehatannya, ya maka suatu ketika ya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ya. Ada mungkin sudah mengetahui masalah kesehatan apa saja yang terkait dengan aspek gizi. Ya. Ada gizi lebih, ada gizi kurang, ya. Baik terkait dengan gizi makro maupun gizi mikro ya. Nah, di sini bidang gizi masyarakat itu adalah ilmu yang mempelajari masalah makanan yang dikaitkan dengan kesehatan ya. Nah, dalam bidang gizi masyarakat ini ya uh, bisa kita bedakan ya. Kalau dilihat dari segi fokus perhatiannya ya ada yang fokus terhadap individu ya bagaimana gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi. Nah, ini biasanya lebih menekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif ya daripada promotif dan preventif. Ini biasanya disebut dengan gizi klinis ya, atau gizi perorangan. Ya, ada juga gizi masyarakat. Nah, kalau ini fokusnya adalah gangguan gizi pada kelompok masyarakat ya, dan yang menjadi
fokus utamanya adalah kegiatan promotif dan preventifnya. Ya. Kemudian selanjutnya ada bidang AKK, ya, administrasi kebijakan kesehatan. Ini terkait dengan pelayanan kesehatan tentunya ya. Nah, kalau melihat konsep HL-Boom juga masih berkaitan karena apa? Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Ya. Nah, di sini tentunya ya agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang optimal, ya tentunya harus ada peran dari pelayanan kesehatan itu sendiri, ya baik dalam melakukan upaya promotif preventif, ya ataupun kuratif dan rehabilitatif, ya. Nah, tentunya agar bisa menjalankan fungsinya tersebut, ya pelayanan kesehatan ini tentunya harus dikelola dengan sebaik mungkin, ya pada aspek perencanaan, ya, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya, ya supaya tercipta pelayanan kesehatan yang bermutu, ya. Kemudian pelayanan kesehatan sendiri di dalamnya tentunya terdiri dari komponen-komponen, ya dapat dikatakan sebagai suatu sistem, di mana sistem itu terdiri dari sub-subsistem yang saling terkait satu sama lain, ya yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Nah, baik selanjutnya ya adalah bidang kesehatan ibu dan anak, ya dan kesehatan reproduksi. Nah, ini juga merupakan suatu pilar ya di dalam ilmu kesehatan masyarakat, ya. Apa sih bidang KIA ini? Ya tentunya terkait dengan siklus hidup manusia, ya mulai manusia itu dilahirkan ya menjadi seorang anak misalnya, ya bayi, balita, ya kemudian remaja, dewasa dan lansia, ya. Nah, dari setiap siklus kehidupan itu, ya dari setiap tahapan kehidupan itu tentunya tidak terlepas daripada masalah-masalah kesehatan yang ada, ya masing-masing tahapan tentunya akan menghadapi masalah-masalah kesehatan yang berbeda-beda, ya. Ibu hamil tentunya dia akan mempunyai masalah kesehatan tersendiri, ya. Bayi atau balita ya terkait dengan infeksi penyakit, ya, penyakit menular, ya karena daya tahan tubuh ataupun karena daya tahan tubuh yang masih belum maksimal, kemudian menginjak anak-anak, ya remaja atau dewasa. Nah, ini masalah kesehatan yang muncul pun tentunya akan beragam, ya. Kemudian di periode lansia pun sama, ya. Nah, ada nanti bisa mengidentifikasi apa saja sih sekiranya masalah-masalah kesehatan kalau melihat daripada siklus perjalanan manusia, ya siklus hidup manusia. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya kurang dan lebihnya mohon maaf, ya silakan lebih aktif ya dalam belajar mandiri ya terkait dengan tadi ya secara ringkas ya pilar-pilar ataupun ruang lingkup daripada ilmu kesehatan masyarakat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.